Jadi dalam pembahasan dalam jurnal ini ada beberapa hal yang saya sorot ya. Misalkan di dalam ketentuan pasal 64. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara program Inspirasi Maranatha. Program Inspirasi Maranatha merupakan program yang lahir dari pemikiran-pemikiran para dosen Universitas Kristen Maranatha, yang mana pemikiran ini juga merupakan hasil dari riset atau penelitian yang dilakukan secara akademik, dengan harapan bahwa penelitian yang sudah dilakukan memberikan kontribusi dan sumbangsih kepada setiap kita, anggota masyarakat dan para pemirsa. Izinkanlah saya mengawali program Inspirasi Maranatha, di mana kita akan membahas satu hal yang menarik tentang perundang-undangan di bidang pertanian agar tercapai satu kedaulatan pangan bagi negara kita yang adalah negara agraris. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami berada di satu era abad 21, tetapi tidak berarti kami mengabaikan hal yang fundamental, satu kebutuhan primer di dalam pertanian yang berkaitan dengan ketersediaan ataupun kedaulatan pangan. Tuhan memberkati percakapan kami, di mana kami akan membahas dari sudut perundang-undangan, agar melalui undang-undang yang tepat terciptalah satu infrastruktur yang juga mendukungnya. Tuhan memberkati percakapan kami menyerahkan di dalam kemurahan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Demson Tiopan. Nah, beliau adalah salah seorang dosen Universitas Kristen Maranatha dan kita ingin mengenal lebih jauh. Silakan Pak Demson memperkenalkan diri kepada para pemirsa. Baik, salam sejahtera pemirsa. Perkenalkan, saya Demson Tiopan. Saya dosen di program studi ilmu hukum. Saat ini juga saya dipercaya sebagai ketua program studi dan juga sekretaris senat universitas. Untuk bidang keilmuan saya, spesialisasinya di bidang hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara. Dan salah satu topik jurnal hari ini yang akan menjadi kajian yaitu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian. Ya, terima kasih Pak Demson. Jadi sudah berapa lama Pak Demson di Universitas Kristen Maranatha? Sebagai dosen saya sudah 10 tahun. Pak. 10 tahun ya. Baik, Pak Demson, Bapak menulis satu topik yang menarik dengan judul Quo Vadis, peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, tercapainya kedaulatan pangan sebagai negara agraris. Pak, dalam konteks ini kalau boleh saya tangkap, yang Bapak tulis ini kan berkaitan dengan perundang-undangan ya Pak. Betul, di bidang Pak. pertanian ya. Dan Bapak kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 ya, tahun 2020, yaitu tentang apa yang disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Betul, ya. Pak. Ini saya kira undang-undang yang cukup populer ya, pernah dibahas oleh banyak golongan dan kelompok ya. Nah Pak Demson, apakah bisa diberi penjelasan, karena pemirsa ini sayup-sayup mendengar tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, kira-kira apa yang menjadi poin atau dasar pemikiran dari Undang-Undang Cipta Kerja ini? Silakan Pak. Ya, jadi dalam pembahasan dalam jurnal ini ada beberapa hal yang saya sorot ya. Misalkan di dalam ketentuan pasal 64 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 14 Undang-Undang Pangan. Nah, di situ dinyatakan bahwa sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan juga cadangan pangan nasional. Nah, kemudian setelah diubah disampaikan bahwa
sumber penyediaan pangan diprioritaskan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan atau impor. Nah, perubahan yang terdapat di dalam ketentuan pasal tersebut terletak pada posisi dari impor sebagai salah satu sumber penyediaan pangan yang diprioritaskan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sekarang, impor itu merupakan penyediaan pangan yang diprioritaskan, salah satu yang diprioritaskan. Nah, di dalam peraturan yang sebelumnya itu merupakan upaya terakhir dilakukan impor. Begitu Pak Pendeta, salah satu yang mungkin saya bisa sampaikan. Ya, secara mendasar kira-kira seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, tadi disebutkan bahwa bagian yang sangat penting yang diangkat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam konteks ini adalah pertanian ya. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa yang disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, mungkin ada baiknya dijelaskan bagaimana sih ya Pak kondisi negara kita yang adalah negara agraris ya, tepatnya bagaimana pertanian di Indonesia itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat data pada tahun 2021 misalkan jumlah petani di Indonesia itu mencapai angka sebesar 33,4 juta dari total penduduk Indonesia. Kemudian ada juga data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa sektor pertanian itu tergolong sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja tertinggi. Pada tahun 2022 mencatatkan angka sebesar 29,96% atau sekitar 1,86 juta orang per tahun begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari data itu bidang pertanian itu sangat strategis Pak. Dan juga kalau kita lihat dari kebutuhan dasar manusia ya, pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu gitu ya, dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu. Nah, kita juga sering mendengar bahwa kita sering melakukan impor pangan. Nah, itu juga kondisi yang terjadi di Indonesia begitu ya beberapa tahun terakhir ya. Walaupun saya mendapatkan data terakhir katanya Pak Jokowi mendapat penghargaan swasembada pangan begitu. Jadi di situ juga di sisi lain ada perbaikan juga memang yang terjadi gitu. Jadi Pak Demson mengatakan bahwa di Indonesia ini petani atau pertanian sebenarnya mendapat posisi yang cukup penting, strategis, cukup banyak ya Pak terserap ya. Tetapi beberapa kali saya live in ke pedesaan, itu kok saya menjumpai apakah yang realita ini belum terbaca ataukah hanya bagian kecil sehingga keseluruhannya seperti yang Pak Demson katakan. Kalau saya bertemu dengan para petani, ya, dengan keluarga-keluarga, kan saya tinggal di keluarga petani gitu kan. Nah mereka rata-rata bahwa anak-anak mereka itu kalau ditanya tidak ingin meneruskan menjadi petani lagi, dan mereka lebih memilih bekerja di kota dengan pekerjaan yang sebenarnya tidak sesuai juga dengan kompetensi dan kemampuan mereka. Dan saya lihat akhirnya pertanian itu dilakukan dengan pendekatan atau cara-cara yang masih konvensional, cara-cara yang tradisional. Kira-kira yang saya lihat ini kebetulan bagian yang paling kecil sehingga tidak memengaruhi persentase atau kira-kira bagaimana Pak? Ya, itu saya rasa itu realita yang memang betul juga terjadi di dalam konteks negara kita ya. Jadi memang saya lihat juga banyak masyarakat yang memiliki persepsi begitu ya bahwa petani itu pekerjaan yang bisa dibilang tidak menarik begitu dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya begitu. Nah, di sisi lain juga pemerintah kurang mempromosikan begitu pekerjaan di bidang petani dan kadang juga kurang mensupport ya. Walaupun dalam konteks tertentu misalkan seperti di Jawa Barat begitu ya. Saya pernah lihat programnya Pak Ridwan Kamil begitu. Dia menyediakan lahan untuk Pak Ridwan Kamil sebutnya petani milenial gitu. Jadi untuk anak-anak muda katanya jangan hanya bekerja di kota gitu, tapi juga harus bisa atau mau juga bekerja di lahan yang cukup luas di desa begitu, dan itu disediakan oleh pemerintah, disupport oleh pemerintah begitu. Jadi itu penting juga peran pemerintah begitu ya untuk memberikan konsep yang baru terhadap pertanian, di mana pertanian juga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dan memang dalam kalau kita lihat dalam aspek-aspek tertentu, petani itu sebenarnya sejahtera dan bisa dibilang cukup makmur begitu ya. Yang kita lihat kadang yang tidak makmur itu sebenarnya buruh tani begitu. Petani itu sendiri saya lihat banyak, bahkan mahasiswa ya yang anak petani saya lihat kuliah di Maranatha, oh itu makmur-makmur umumnya, sejahtera-sejahtera ya, apalagi petani sawit yang sekarang harga sawit juga sedang naik begitu ya. Nah ya biasanya
yang tidak sejahtera itu buruh sawit. Nah, berarti di situ juga kan butuh peran pemerintah bagaimana agar buruh tani ini begitu mendapatkan kesejahteraan yang cukup. Begitu. Ya, karena mau tidak mau harus diakui bahwa di Indonesia adalah negara agraris, Betul. sehingga pertanian itu memang merupakan lahan pekerjaan yang seharusnya mempunyai cakupan yang luas begitu kan. Tetapi belum tertangani dengan baik. Ya, itu yang menjadi permasalahan. Dan itu saya kira salah satunya harusnya diatur di dalam perundang-undangan untuk menciptakan satu lowongan pekerjaan yang bukan hanya makin luas, tetapi mereka makin mempunyai keahlian yang sesuai untuk dapat mengembangkan pertanian, tentunya harus dengan teknologi tinggi. Kan, betul Pak. Untuk itu juga agar kita bisa bersaing dengan negara lain. Ya, betul gitu ya. Nah Pak, dalam jurnal yang Bapak tulis disebutkan bahwa kedaulatan negara itu kan berkaitan dengan welfare state ya. Ya, betul. Terjemahkan dengan istilah negara kesejahteraan ya. Betul. Nah, mungkin kita juga sudah tahu itu sejahtera, tetapi ketika ini menjadi welfare state ya, nah ini kira-kira apa yang disebut dengan welfare state atau negara kesejahteraan itu, Pak? Jadi yang dimaksud dengan negara kesejahteraan itu merupakan sebuah sistem ya kesejahteraan nasional yang memberi peran lebih besar kepada negara untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, gitu. Nah, karena negara Indonesia sebenarnya itu bisa dibilang dikatakan menganut welfare state, negara kesejahteraan, maka negara harus memberikan dana yang cukup begitu atau peran yang lebih besar kepada bidang pertanian. Dalam konteks ini kan kita membahas mengenai pertanian gitu. Maka negara di sini seharusnya misalkan APBN kita sekarang kan lagi rame itu banyak subsidi ya untuk BBM. Nah, apakah tidak sebaiknya subsidi itu sebaiknya dialokasikan ke pertanian begitu sehingga kita mendapat bahan pangan yang murah. Toh kalau misalkan kita biarkan misalkan BBM naik tapi kita alihkan subsidi ini ke bahan pangan murah, toh masyarakat juga tidak akan kekurangan pangan begitu. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa negara kita menganut welfare state dalam konteks pertanian seharusnya memberikan peran yang lebih besar juga di bidang pertanian gitu, Pak. Tapi memang seakan-akan yang dikaitkan dengan subsidi itu selalu tentang bahan bakar ya Pak ya. Betul. Dari dulu saya kok lihatnya demikian ya. Ya. Tetapi kok saya belum pernah mendengar ada subsidi yang memang berkaitan dengan misalnya peningkatan pertanian itu sendiri atau menciptakan kedaulatan pangan itu sendiri begitu ya Pak. Jadi sebenarnya ada alokasi dana pemerintah pusat untuk subsidi di bidang pertanian, terutama itu masalah pupuk. Ya, itu pemerintah memberikan cukup banyak pupuk, memberikan subsidi pupuk begitu ya bagi para petani. Hanya menurut saya itu belum cukup begitu. Bukan hanya sekedar subsidi pupuk saya rasa, tapi penyediaan lahan yang cukup, terutama teknologi pertanian ya. Kita juga cukup tertinggal begitu. Nah, di situ pun seharusnya negara banyak memberikan peran untuk meningkatkan teknologi pertanian begitu, Pak. Ya Pak, kira-kira dalam kaitan welfare state itu kan ada fungsi-fungsinya ya. Ya. Nah, saya kira pemirsa ini juga ingin mendengar ya apa yang menjadi fungsi-fungsi dari welfare state di situ ya. Dan bagaimana itu bentuk-bentuk konkretnya dari fungsi-fungsi itu. Silakan Pak. Ya, dalam konteks ini tentu saja negara Indonesia sebagai welfare state seharusnya bisa menjamin begitu ya kesejahteraan dari masyarakatnya. Nah, bentuk jaminan itu tentu saja tadi ya negara kita harus memberikan dana yang cukup begitu Pak. Dana yang cukup itu ada di dalam APBN karena itu di situ tergambar program-program pemerintah. Ketika dananya misalkan lebih banyak ke bidang pertahanan, berarti negara kita fokusnya itu mengamankan negaranya. Padahal dalam konteks sekarang mungkin ya negara kita tidak terlalu butuh begitu ya untuk masalah keamanan karena relatif damai ya antar negara yang satu dengan negara lain, walaupun kita lihat juga ya ada konflik ya antara Rusia dan Ukraina, tapi untuk Asia Tenggara relatif damai begitu, lebih aman. Maka alokasinya seharusnya lebih tepat diprioritaskan begitu ya kepada bidang pertanian. Kita tahu ya kalau kita perbandingkan juga harga pertanian kita juga bisa dibilang cukup mahal begitu ya di Asia Tenggara begitu. Kita lihat misalkan negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand itu sangat maju di bidang pertanian. Kenapa negara Thailand bisa maju? Karena pemerintahnya itu sangat fokus begitu ya
sebagai negara mungkin yang menganut juga negara kesejahteraan, sangat memfokuskan anggaran itu kepada bidang pertanian. Nah, Indonesia yang tanahnya saya rasa tidak kalah subur, begitu ya. Kemudian aneka ragam hayati, jenis-jenis pertanian yang juga sangat banyak, saya rasa bisa bersaing dengan negara seperti Thailand, begitu. Asal kita tadi sebagai negara kesejahteraan, kalau mau menjalankan fungsinya sebagai negara kesejahteraan, kita fokuskan misalkan anggaran kita untuk relatif yang lain misalkan sudah bisa tercukupi, maka kita sekarang bisa fokuskan ke bidang pertanian. Bayangkan ya pemirsa, begitu ya, kalau misalkan negara kita tidak memiliki kedaulatan pangan, negara kita ini akan lebih mudah, begitu ya, dikontrol oleh negara lain yang memiliki sumber pangan lebih banyak atau lebih besar, begitu dibandingkan negara kita. Negara seperti Singapura yang kecil ya, yang tidak punya banyak sumber daya secara seperti kita ya, sumber daya alamnya sangat sedikit, begitu ya. Sekarang mereka mengembangkan pertanian di bangunan tinggi, begitu, di gedung, gitu. Karena mereka tahu kalau misalkan negara lain kekurangan pangan, mereka nggak akan melakukan ekspor ke Singapura. Dan ketika tidak ada pangan, Singapura akan chaos, gitu. Nah, itu seharusnya dipikirkan oleh negara kita yang jelas-jelas punya tanah subur, gitu ya, yang luas, begitu. Dan saya rasa sumber daya manusianya juga luar biasa menurut saya ya, hebat-hebat, begitu. Iya, Pak. Kita telah cukup jauh ya membahas tentang welfare state dan juga fungsi-fungsinya, juga berkaitan dengan kedaulatan pangan ya, agar negara kita tidak hanya memikirkan tentang ketersediaan, pokoknya hanya tersedia saja, tetapi pangan ini tidak bisa bersifat otonom, tidak bisa mandiri. Nah, ini sangat menarik dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha menyediakan berbagai fasilitas pembelajaran yang lengkap untuk memberikan pengalaman belajar yang istimewa. Pembelajaran tidak hanya difokuskan pada pemahaman teori, tetapi juga pembelajaran aspek praktis untuk memasuki dunia kerja. Fasilitas yang tersedia diantaranya ruang simulasi peradilan umum, ruang simulasi peradilan Mahkamah Konstitusi, ruang mediasi, laboratorium hukum, dan berbagai fasilitas yang disediakan di tataran universitas. Para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha bukan hanya berasal dari kalangan akademisi, melainkan juga praktisi yang handal. Hakim, jaksa, advokat, polisi, notaris, dan corporate lawyer. Konsentrasi bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha adalah hukum bisnis dan investasi, suatu bidang dengan prospek yang sangat menjanjikan. Gelar sarjana hukum akan diperoleh setelah menempuh pendidikan selama 4 tahun. Aktivitas kemahasiswaan yang beragam menjadikan pengalaman belajar semakin istimewa. Unit kegiatan debat, legal drafting, peradilan semu atau moot court, dan international moot court akan membekali setiap mahasiswa dengan skill yang sangat dibutuhkan di dalam praktik hukum yang nyata. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha telah mengukir berbagai prestasi di tingkat nasional, di antaranya dalam kejuaraan debat, legal drafting, dan international moot court. Alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha telah bekerja di berbagai bidang, di antaranya sebagai hakim, jaksa, notaris, litigation lawyer, corporate lawyer, legal officer di berbagai perusahaan dan industri. Mari bergabung menjadi bagian dari generasi inspirasi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. To be inspired is great, but to inspire is incredible. Nah, kita kembali kepada segmen yang kedua. Kita telah membahas tentang
bagaimana peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Pak Dimson, tadi kita telah menyinggung tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, kalau pertanyaan saya adalah yang esensial ya dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, kalau saya tangkap dari ulasan Bapak ini ada kekurangannya sehingga membawa dampak negatif ya terhadap program ini kedaulatan pangan itu ya, lebih cenderungnya kepada ketersediaan ya. Kira-kira mungkin pemirsa bisa lebih dibukakan mata mereka bahwa kelemahan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kurang memperhatikan kedaulatan pangan, tetapi hanya sekedar membuat ketersediaan itu, kira-kira bagaimana Pak Dimson? Silakan. Sebagai contoh, di dalam pasal 64 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pasal 36 Undang-Undang Pangan. Nah, sebelum diubah, dinyatakan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan atau tidak dapat diproduksi dalam negeri. Kemudian impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Kemudian kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang punya tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan. Nah, setelah dirubah, maka dinyatakan bahwa impor pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor pangan pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional. Impor pangan dan impor pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan kepentingan petani, nelayan, dan lain-lain. Nah, perubahan yang terdapat di dalam ketentuan pasal tersebut itu terletak pada penghilangan syarat untuk dapat dilakukannya impor pangan, yaitu ketika hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Ketentuan ini tentu saja membuka peluang yang sangat lebar bagi pemerintah untuk senantiasa melakukan impor kapan saja, begitu. Jadi tidak ada syarat bahwa kalau tidak tercukupi, begitu. Jadi kalau misalkan tercukupi tapi pemerintah ingin impor, pemerintah bisa impor. Nah, apakah ketika itu terjadi itu justru menguatkan ketahanan pangan kita? Nah, ini yang nantinya akan menjadi diperdebatkan antara pemerintah dan publik. Dan saya rasa ketika undang-undangnya sebenarnya cukup jelas, yang dulu saya rasa cukup jelas, begitu ya, mengenai bagaimana kita harus mengimpor dalam kondisi sangat terpaksa dan sekarang menjadi bebas, itu menjadi ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk memperdebatkan hal tersebut, begitu ya. Sedangkan jangan-jangan begitu ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan peraturan ini untuk melakukan impor, padahal kita tidak membutuhkan impor pangan, begitu Pak. Ya, sedikit saya memikirkan ya Pak. Sebenarnya ini cara berpikir ya. Yang saya bayangkan begini. Kenapa cara berpikirnya sudah membayangkan kalau ada kekurangan atau dalam menyediakan pangan begitu kan. Harusnya kan kalau ada ke sana biasanya kan orang akan bagaimana supaya itu tidak menjadi kekurangan. Lalu hambatan-hambatannya dapat disingkapkan. Oh, hambatannya mungkin pada teknologi. Kalau gitu kita akan melakukan bisa membeli alatnya atau kemudian kita harus ada transfer teknologi pengetahuan itu. Atau yang kedua yang berkaitan dengan minat masyarakat yang belum melihat bahwa pertanian itu sebagai sesuatu yang harusnya membanggakan, yang diciptakan begitu. Tapi kenapa tiba-tiba diciptakan satu kesan bahwa kalau tidak tersedia, maka dilakukan import. Dari kesan saya import itu sebagai cara gampangnya. Begitu. Ya betul. Jadi pemerintah itu pengen cepat-cepat gitu ya. Kalau ada masalah ya udah import gitu. Padahal tadi seperti kata Pak Pendeta betul. Sebaiknya kalau misalkan aturannya bilang bahwa ini adalah upaya terakhir, kita bisa melakukan upaya-upaya lain dulu, begitu ya, untuk meningkatkan atau mempertahankan ketahanan pangan kita. Ya, itu. Jadi saya bayangkan kalau kekurangan itu bisa terjadi, tetapi kalau kita lihat dalam konteks Indonesia seharusnya tidak. Betul. Pertama, karena Indonesia itu adalah negara yang sebagian besar itu semuanya daerah subur. Ya betul, betul Pak. Tidak ada yang daerah tidak subur itu ya, hanya beberapa daerah tertentu saja yang sedikit sekali kan. Terus yang kedua dari sudut warisan ya dari nenek moyang kita ini kan mereka semuanya ini kan petani-petani semua, mereka punya pengalaman begitu kan. Lalu yang ketiga kita kan sekarang sudah dilengkapi dengan teknologi sehingga tanah yang sempit pun juga bisa melakukan intensifikasi begitu kan, sehingga dari ini kan masih bisa menghasilkan. Pertanian kan tidak harus sekarang membutuhkan tanah yang lebar untuk membuat satu produksi yang
yang berkualitas. Bahkan bisa skala rumahan sekarang, Pak. Sekarang bisa skala rumahan begitu kan. Jadi mengapa kok cara berpikirnya ngambil, kesan saya itu ngambil praktisnya gitu ya. Padahal import ya bisa, tetapi import itu bukan lagi menjadi pilihan sebenarnya ya. Bukan pilihan, tapi import itu adalah sesuatu yang sifatnya ya boleh melengkapi atau untuk menambahkan sesuatu yang kebetulan pada waktu itu kurang berhasil di sini, nah nggak masalah begitu ya. Dan mohon maaf ya, kita tahu juga di Indonesia seringkali banyak kasus korupsi masalah import juga. Nah gitu, jadi kadang-kadang di sini juga saya agak curiga kok keran import semakin dibuka begitu ya. Di sisi lain juga penguatan atau pengawasan terhadap tindak pidana korupsi kurang ditingkatkan. Nah, jangan sampai ini jadi membuka celah lagi untuk orang-orang dalam ini melakukan tindakan korupsi gitu. Ya, ini saya Indonesia ini kadang-kadang lingkaran setannya di situ ya. Ya, di balik kelihatannya itu import membuka peluang atau tempat usaha, tetapi biasanya disitulah juga tempat orang melakukan satu bentuk yang ilegal begitu kan, untuk keuntungan yang sifatnya personal atau kelompok begitu. Nah, Pak, dalam konteks ini Bapak menyampaikan bahwa ada satu argumentasi yang Pak Demson katakan ya, bahwa tentang pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja itu didasarkan pada prinsip hukum yang dapat dimaknai sebagai alat rekayasa sosial. Jadi law is a tool of social engineering. Pak, kira-kira apa itu Pak ya? Hukum ini atau undang-undang ini menjadi satu alat rekayasa sosial. Ini kan nama keren sekali ya, alat rekayasa sosial atau masyarakat. Mungkin pemirsa juga perlu dibukakan ini Pak, apa itu maksudnya alat rekayasa sosial? Ya, jadi ini merupakan ini juga ya yang kami di Fakultas Hukum sering mendapatkan pengajaran ini ya, hukum itu digunakan sebagai alat untuk merekayasa masyarakat ya, atau rekayasa sosial begitu. Ini lahir dari pemikiran Roscoe ya, yang bilang bahwa hukum pada dasarnya dapat dimaknai sebagai alat rekayasa sosial atau masyarakat. Jadi teori ini lahir dari pemikiran yang berpatokan pada kenyataan hukum yang ada di masyarakat. Kemudian lebih lanjut, Roscoe juga menuturkan bahwa sistem hukum itu ada dalam rangka mencapai ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan yang ada. Kepentingan yang dimaksud itu adalah kepentingan umum, kepentingan sosial, atau bahkan juga kepentingan pribadi gitu ya. Nah, ketika hukum digunakan untuk merekayasa masyarakat, kita dapat melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja di sisi lain juga dari pasal-pasal yang sudah diuraikan tadi, ini sepertinya tampaknya ingin merekayasa masyarakat bahwa import itu hal yang biasa begitu ya, hal yang lumrah dan nggak usah diperdebatkan begitu. Karena undang-undang juga memprioritaskan salah satu untuk memenuhi kebutuhan pangan, ya import begitu. Jadi nanti mungkin masyarakat tuh tidak kritis lagi nanti terhadap import, karena di Undang-Undang Cipta Kerja sudah menjadi prioritas juga, salah satu prioritas. Nah, di situ hukum digunakan untuk merekayasa masyarakat agar, menurut pandangan saya, agar masyarakat terbiasa dengan import pangan. Gitu. Padahal menurut pandangan saya, import pangan ini seharusnya tidak dilakukan dalam kondisi keadaan pertanian Indonesia yang cukup baik begitu ya, dan bahkan bisa ditingkatkan dengan cara-cara yang lain tidak melalui import pangan begitu Pak. Jadi kalau saya walaupun saya bukan dalam bidang hukum, tetapi saya membayangkan bahwa satu undang-undang atau peraturan itu kan sebutnya sebagai alat rekayasa sosial. Harusnya rekayasa atau engineering dalam hal ini dalam arti positif sebenarnya. Betul. Ya. Harusnya positif, rekayasa dalam arti untuk konstruktif yang membangun. Misalnya saya bayangkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu akan menjadi lebih powerful kalau dikatakan bahwa negara membangun ketahanan pangan sehingga kita bisa menjadi pengekspor. Ya, betul. Harusnya kan seperti itu arahnya. Ya, jadi kita tidak sepertinya tergantung sudah membayangkan bahwa kita ini akan kekurangan. Nah, kekurangan solusinya adalah import, gitu kan? Betul. Nah, tapi kalau saya bayangkan bagaimana kalau kita berpikir yang sebaliknya? Itu seperti itu yang sebenarnya saya juga harapkan begitu ya. Kan ya. Ciptakan ketahanan pangan yang kuat, bahkan kita bisa memberi ini ya, menjual bahan pertanian kita ke negara lain. Betul, Pak. Dan misalnya kita menghadapi negara-negara di Asia Tenggara.
ya, yang mungkin tanahnya tidak sesubur Indonesia, ya. Atau mungkin dari sudut keluasan Indonesia kan saya anggap adalah negara yang besar sekali. Betul, Pak. Betul. Ya kan, bisa ada 260 juta atau 270 sekarang kan. Nah, itu kan besar sekali itu kan. Dan itu pun juga belum semua pulau dan semua tanah itu sudah terisi, begitu kan. Nah, jadi seharusnya ketahanan pangan ini diciptakan sedemikian rupa dan itu diatur di dalam perundang-undangan sebagai alat rekayasa sosial yang betul-betul memberikan. Kalau misalnya yang bisa sebagai pengekspor, itu kan lain ceritanya. Betul, dan itu akan meningkatkan bargaining position kita juga di antara negara-negara dunia begitu. Seperti Amerika Serikat, ya. Amerika Serikat itu kan salah satu pengekspor kedelai yang cukup besar di dunia. Dan kita tergantung sama mereka. Ketika Amerika gagal panen, otomatis dia volume ekspornya menurun, akan memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, dan dia akan mengurangi ekspor ke Indonesia. Indonesia kalang kabut, langsung harga tahu dan tempe meningkat begitu, karena kita tidak punya ketahanan di bidang kedelai, padahal kita bisa tanam sendiri begitu. Kenapa bisa begitu? Karena kedelai Amerika itu murah dan berkualitas. Kenapa bisa murah dan berkualitas? Karena negaranya sangat mendukung. Pertama, teknologinya sangat maju di bidang pertanian. Kedua, walaupun mereka negara liberalis kapitalis, mereka memberikan subsidi terhadap pertaniannya. Begitu. Karena itu salah satu strategi mereka juga untuk menjaga ketahanan pangan mereka. Jadi Amerika Serikat itu sangat fokus ke bidang 3, saya lihat ya. Ketahanan pangan, ketahanan di bidang militer, dan juga teknologi. Gitu. Dan itu membuat mereka bisa sampai saat ini menjadi negara adidaya dan juga adikuasa ya. Walaupun secara kalau kita ngomong perdagangan kan sekarang kayaknya China lebih besar gitu ya. Tapi kalau dari segi 3 pertahanan tersebut itu membuat dia masih bisa bertahan sampai sekarang. Dan saya rasa Indonesia seharusnya bisa ke arah situ juga, saya pikir begitu. Karena saya rasa kita punya semua bahannya, tinggal masalah sumber daya manusianya yang mengelola itu semua begitu, Pak. Saya menangkap bahwa dari sudut mentalitas ya. Mentalitas berarti mempengaruhi juga cara berpikir ya. Itu mesti terbawa-bawa dengan kolonialisme ya, imperialisme dan feodalisme begitu ya. Jadi contohnya yang feodalisme itu orang yang bekerja di pertanian dianggapnya low class gitu ya. Betul. Nah, itu kan begitu. Kan itu kan cara berpikir feodal. Mereka tidak melihat bahwa pangan itu adalah sesuatu yang sangat powerful, gitu ya. Ya, saya pernah berapa kali ke Israel itu ya. Itu kan negara kecil sekali, tapi mereka jadikan pertanian itu sebagai sesuatu yang kekuatan, gitu kan. Bahkan mereka tidak punya lahan, padang gurun dijadi olah. Dan bisa bikin subur karena teknologi. Teknologi, ya. Nah, ternyata teknologinya tuh menarik gitu ya. Bagaimana padang gurun itu bisa ditanami, lalu mereka bikin satu teknologi di mana air itu tidak langsung tapi sifatnya menetes gitu ya. Nah, sehingga itu bisa mensuplai itu ya kebutuhan dari tanaman ini untuk dapat tumbuh ya, apakah kurma apapun juga gandum dan sebagainya. Mereka akhirnya berlimpah begitu kan. Nah, ini sayang sekali ya. Jadi apa yang kita diskusikan adalah menggugah kita. Bukan hanya kita ingin dapat knowledge, tapi selama kita tidak mempunyai satu mental, ya, satu spiritualitas yang cukup memadai, maka knowledge kita ini juga akhirnya tunduk kepada mentalitas kita yang masih merasa minder, merasa belum percaya diri, ya, sehingga kita tidak bisa mengelola baik teknologi maupun juga sumber daya yang kita punya, ya, termasuk tanah pertanian. Nah, Pak, dalam kaitan ini, Bapak tulis di jurnal tadi adalah Bapak mengajukan satu pertanyaan ya, yang sangat fundamental, yaitu bagaimana itu ya Pak, koherensi antara tujuan kedaulatan pangan yang digagas oleh pemerintah dengan perundang-undangan di bidang pertanian. Ini Bapak mengajukan pertanyaan seperti itu ya Pak ya. Kira-kira bagaimana Pak dari pertanyaan koherensi antara tujuan kedaulatan pangan yang digagas oleh pemerintah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian. Bagaimana Pak Debson? Ya, jadi dari hasil riset ini justru saya melihat begitu ya,
bahwa negara ini justru dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja begitu, dia malah justru tidak menunjukkan keberpihakannya kepada kedaulatan pangan. Saya pikir negara lebih cenderung ingin cara instan begitu dalam memenuhi ketersediaan pangan, tapi tidak memberikan fundamental yang cukup kuat begitu untuk memberikan kedaulatan pangan di negara kita. Padahal tadi seperti yang kita sudah bahas terus-menerus bahwa kedaulatan pangan itu merupakan landasan utama. Saya rasa kedaulatan yang utama yang harus diciptakan oleh suatu negara begitu. Nah, di sini di beberapa pasal yang saya kaji begitu ya, yang saya sudah sampaikan juga sebelumnya, malah negara menunjukkan dia malah memprioritaskan impor, kemudian berkaitan dengan lahan juga negara malah memberikan karpet yang selebar-lebarnya bagi proyek-proyek strategis nasional yang mungkin tidak selalu berkaitan dengan bidang pertanian. Kalau kita lihat kan sekarang lebih banyaknya infrastruktur tol, kemudian kita lihat juga kereta cepat dan lain-lain. Memang secara tidak langsung juga bisa membantu bidang pertanian begitu. Nah, tetapi saya pikir karena saya rasa ini kita harus fokusnya di bidang pertanian ya, kedaulatannya di bidang pertanian, maka yang menjadi prioritas proyek strategis nasional pun seharusnya dikaitkan langsung dengan bidang pertanian. Begitu, Pak Pendeta. Iya, saya itu kadang-kadang prihatin ya. Saya punya gambaran kalau saya pergi ke desa-desa itu saya akan menjumpai pertanian, sawah-sawah yang tertata gitu kan. Saya ini berapa kali ya di Bandung ini kalau waktu senggang saya coba-coba masuk ke desa-desa gitu. Kadang-kadang tuh saya sangat prihatin sekali ya. Bahwa sawah-sawah yang ada itu tidak digarap lagi dengan baik. Lalu sudah mulai muncul papan-papan tanah dijual, lalu dijadikan villa, dijadikan apa namanya, ya yang pokoknya tidak ada kaitannya dengan pertanian ya. Saya kira kok sayang sekali. Dan ini juga kembali kepada cara berpikir bahwa dianggapnya satu bentuk kesuksesan itu kalau saya berhasil membangun satu bangunan dibandingkan saya membangun satu teknologi yang dimana pangan itu dapat dihadirkan atau dilahirkan di tempat itu. Jadi lebih bentuknya itu konsumtif daripada produktif. Kalau saya tangkapnya seperti itu, Pak Demson. Ya, saya juga saya juga melihat itu ya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ya. Masyarakat kita itu menganggap bahwa ya pekerjaannya lebih baik pekerjaan yang di kota dibandingkan di desa, atau misalkan lebih baik dikerja di kantoran dibandingkan menjadi petani begitu ya. Padahal menurut saya semua pekerjaan itu terhormat begitu. Bahkan untuk konteks Indonesia sekarang, saya rasa kita jauh mungkin akan lebih berguna kalau kita mungkin banyak masuk ke bidang pertanian begitu. Karena itu sangat dibutuhkan untuk konteks Indonesia, dan kita masih banyak hal yang belum digarap begitu, terutama di bidang teknologi pertanian. Nah, saya rasa teknologi pertanian ini bisa menjadi peluang bagi masyarakat kita untuk digarap karena kita cukup tertinggal gitu. Dan kalau misalkan yang digarap, ada potensi daya saing kita menjadi sangat tinggi gitu. Kalau dari hukum mungkin dunia bisnis, wajar orang beli beras ke negara lain atau import beras begitu ya, karena dia lebih murah dibandingkan produksi dalam negeri sendiri gitu. Jadi kesannya ngapain kita produksi dalam negeri sendiri kalau kita import saja sudah murah begitu kan. Kalau secara bisnis mungkin orang akan berpikir semudah itu begitu. Tetapi kalau kita pikir kedaulatan pangan, ketahanan pangan, bagaimana kalau misalkan orang yang memproduksi beras itu tiba-tiba lebih membutuhkan dibandingkan kita, sedangkan kita tidak punya ketahanan yang pangan yang cukup begitu ya. Nah, ini juga perlu dipikirkan oleh pemerintah begitu. Bukan hanya sekedar mikir, oh karena yang sana lebih murah lalu kemudian kita import begitu ya. Tapi sebaiknya juga kita harus bagaimana menciptakan pangan yang berdaya saing gitu dengan negara-negara lain. Memang ada kendala, salah satu kendala tadi teknologi. Karena banyak negara tidak mau atau tidak mudah untuk mentransfer teknologi di bidang pertanian gitu. Di negara-negara maju orang bertani untuk ratusan hektar cukup mungkin 5 orang, 10 orang. Kita butuh masih banyak tenaga manusia untuk itu, sehingga sulit untuk bersaing. Sedangkan mereka juga tidak mau memberikan teknologi pertaniannya kepada kita gitu ya, karena dia tahu bahwa itu adalah suatu aset yang untuk menunjukkan bahwa negaranya lebih kuat dibandingkan negara lain. Seperti contoh tadi Pak Pendeta sampaikan Israel begitu ya. Itu menunjukkan kekuatan di kawasan bahwa Israel lebih unggul dibandingkan negara-negara lain.
yang dulunya tanah gersang, gurun begitu ya, tapi dia bisa menghasilkan produksi pertanian yang subur, bahkan dia berkualitas dan bahkan dia mengekspor ke negara lain begitu. Dan di situ menunjukkan bahwa Israel itu negara yang tidak bisa dianggap remeh begitu di kawasannya begitu. Nah, saya rasa Indonesia punya peluang yang jauh lebih besar di situ begitu. Ya, saya membandingkan antara tanah Israel dengan Indonesia itu kalah jauh lah. Iya, betul. Tanahnya kering, tanah berbatu-batu. Masuk ke Indonesia itu saya bayangkan semuanya hijau begitu kan. Ya. Tetapi anehnya yang semuanya hijau kita menjadi negara hanya bisanya mengimpor. Lalu negara-negara yang dianggap tandus dan kering ini justru sebagai negara yang bisa mengekspor. Dan kalau saya di hotel itu ada apa namanya tanam buah-buahan itu, aduh super semuanya. Iya. Saya kadang-kadang merasa iri ya, kenapa ya negara saya ini yang sebenarnya punya kemampuan yang lebih besar tidak bisa seperti ini begitu ya. Nah, ini satu keprihatinan ya Pak ya. Jadi supaya percakapan kita ini mulai menggugah orang bahwa kita ini perlu banyak berbenah diri ya di abad 21. Kalau ini diteruskan ya, kalau satu saat kemudian kita impor di satu negara dan negara itu kemudian menyetop atau kemudian harganya ditinggikan karena mereka lebih butuh dan kita kolaps semua. Ya, betul Pak. Karena itu kebutuhan dasar kita. Karena itu masalah yang tidak bisa ditolerir lagi kalau sudah menyangkut masalah perut yang berkaitan dengan hajat hidup. Betul, gitu kan? Kita bisa melihat orang baik, mohon maaf jadi jahat karena kelaparan gitu ya. Betul. Ya. Gitu. Nah, ini saya kira poin ini menjadi sangat penting para pemirsa ya. Nah, kita sudah semakin jauh dan percakapan kita semakin menarik ya. Dan kita akan lanjutkan dalam segmen yang ketiga setelah bagian yang informasi yang satu ini. Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Ice Dream Studio. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram Badan Pelayanan Kerohanian Universitas Kristen Maranatha. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Maranatha juga mengadakan program Student Care Fund, di mana program ini bertujuan untuk membantu para mahasiswa yang terkendala finansial untuk tetap bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Nah, kita kembali dalam segmen terakhir, segmen yang ketiga. Dan kita masih berkaitan dengan bagaimana pengaruh atau dampak Undang-Undang Cipta Kerja untuk menciptakan ketahanan pangan bersama dengan narasumber kita Pak Demson Tiopan. Pak Demson, tadi disebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu kan memberi ruang yang cukup kepada import begitu kan, yang pada masa kini ketentuan import itu tidak lagi berposisi sebagai alternatif terakhir gitu. Kapan saja lah boleh import. Ya, betul. Ya, bahkan mungkin kalau sudah tersedia pun kalau import ternyata itu lebih murah, diambil aja dah. Kira-kira seperti itu. Nah, perubahan tersebut tentunya akan memungkinkan dilakukan ya satu import dan kemudian orang akan mengabaikan ketahanan pangan yang penting untuk jangka panjang gitu Pak. Nah, tetapi ya terlepas bahwa tadi saya katakan ada yang tidak setuju, tetapi kan kita ini sekarang sebagai masyarakat global, sehingga mau tidak mau memang import itu ya tidak bisa dielakkan gitu kan, karena kita saling membutuhkan satu sama lain dan bahkan dengan teknologi transportasi yang cepat sehingga sekarang juga ngirim dari satu negara ke negara lain itu relatif lebih cepat. Kira-kira bagaimana Pak Dimson hal ini? Jadi saya juga tidak menentang bahwa kita ini sebagai masyarakat global ya, dan juga sudah terjadi globalisasi, semua cepat begitu ya, dan banyak kebutuhan kita yang mungkin kita nggak bisa produksi begitu. Nah, tetapi ini perlu digarisbawahi harus dalam konteks kita tidak punya gitu, kita tidak ada gitu. Tetapi kalau kita punya dan kita bisa, maka kita harus hasilkan sendiri karena ini berkaitan dengan pangan begitu, bukan hanya sekedar alat-alat begitu ya atau perangkat-perangkat gitu ya.
Kalau kita lihat misalkan Amerika Serikat, dia bisa bikin handphone, tapi dia tetap bikin handphonenya di China karena lebih murah. Nah, tetapi kalau untuk pangan, mereka tetap harus produksi dalam negeri gitu. Karena balik lagi tadi masalah berkaitan kalau terjadi konflik, kalau terjadi permasalahan tertentu di suatu negaranya, yang harus diamankan adalah pangan. Dan itu terjadi dari ribuan tahun lalu begitu ya, pemerintahan manapun selalu mengamankan yang namanya kebutuhan pangan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang kita dapat melihat juga tadi ya, kebutuhan apa yang perlu kita impor dari negara lain. Kalau Indonesia, saya rasa ya gandum. Ya, kalau gandum saya pikir nggak masalah begitu, karena kita memang tidak bisa menanam gandum di Indonesia. Gandum tidak bisa tumbuh di Indonesia, tidak cocok untuk negara kita ya tropis begitu ya gandum tumbuh. Sehingga mau nggak mau itu adalah salah satu-satunya jalan untuk kita lakukan. Dan saya rasa nggak masalah kita import gandum. Nah, tapi di sisi lain menjadi permasalahan ketika konsumsi gandum kita menjadi sekarang itu nomor 2 diperbandingkan dengan konsumsi makanan pokok kita yang utama yaitu beras begitu. Kita tidak memproduksi gandum, tapi di sisi lain ketergantungan kita terhadap gandum itu sangat tinggi, gitu. Sangat besar. Ya tentu import salah satu jalan, tapi dengan kondisi sekarang kita melihat katanya harga mie instan mau naik katanya 3 kali lipat begitu ya dan lain-lain. Itu juga menjadi keresahan tersendiri di masyarakat begitu. Kenapa menjadi keresahan? Karena sudah menjadi kebutuhan yang menjadi alternatif kedua bagi masyarakat kita. Kalau gandum bukan menjadi kebutuhan yang cukup utama begitu, itu tidak akan menjadi keresahan begitu ya. Orang tidak akan pernah ribut kalau durian harganya semahal apapun gitu, karena itu bukan bukan makanan pokok kita gitu, bukan kebutuhan pokok kita. Tapi kalau beras naik, kita pasti akan menjadi permasalahan gitu. Nah, gandum naik juga menjadi permasalahan. Nah, yang jadi permasalahan adalah kita tidak menanam gandum. Nah, pemerintah pun seharusnya ketika tahu ada suatu barang yang memang kita tidak produksi, begitu ya, seharusnya tidak menjadi sesuatu yang didukung oleh pemerintah, begitu produk makanan tersebut atau produk dari hasil pertanian tersebut untuk terus dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, Indonesia sebenarnya punya alternatif lain, begitu bisa singkong, bisa umbi-umbian yang bisa ditanam di Indonesia dan harusnya pemerintah lebih mendorong ke arah sana. Jadi sebenarnya saya tidak anti globalisasi, Pak. Tapi kita harus juga memilah-milah mana yang perlu diimpor, mana yang tidak perlu, begitu. Dan mana yang kita dapat usahakan tidak perlu impor. Misalkan seperti beras, saya rasa kita harus upayakan jangan sampai kita impor beras. Kalau bisa kita ekspor beras, begitu ya, karena negara kita, saya rasa tanahnya itu sangat subur dan mudah ditanami produk seperti beras, begitu. Jadi saya lihat dalam satu kisah di dalam Alkitab ya tentang Mesir itu, yang pernah mengalami satu masa kelimpahan lalu mengalami masa kekurangan, tapi kepemimpinan Yusuf itu mampu menciptakan satu ketahanan pangan yang luar biasa. Itu luar biasa itu. Ya, daripada waktu kelimpahan itu tidak dihabiskan untuk saat itu ya, tapi dikumpulkan di gudang-gudang ya, bahkan mungkin menciptakan di masa kelimpahan itu satu teknologi pada zamannya itu ya, supaya makanan itu gandum itu berlimpah-limpah begitu sehingga bisa disimpan dan saat mengalami masa kekeringan paceklik maka disebutkan negara-negara lain bahkan termasuk saudaranya yang dari Kanaan datang ke Mesir hanya untuk membeli. Ini kan contoh kepemimpinan yang mampu menciptakan ketahanan pangan yang yang bertahan ya di tengah-tengah kondisi yang paceklik begitu kan. Nah, ini satu ide yang menarik sekali bahwa Allah pun melalui Yusuf mau mengajarkan bahwa kita harus juga memikirkan bukan hanya ketersediaan pangan ya, tetapi kita harus memiliki satu ketahanan pangan karena itu jangka panjang yang bisa dinikmati dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Nah, Pak, izinkan saya melanjutkan bahwa agar kita akan harapannya jangan terlalu tergantung kepada import ya. Tapi kalau bisa ya menyediakan pangan itu ya mandiri gitu ya. Nah, dan kita membutuhkan satu teknologi pangan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Tapi untuk ke sana ya Pak, kita membutuhkan proses waktu yang tidak mudah ya. Nah, tapi pada sisi yang lain kalau saya lihat setiap tahun di negara kita nih banyak lulusan dari bidang pertanian, tapi
kenapa kita kok tidak bisa cepat-cepat ya memiliki sumber daya yang handal, dengan teknologi yang lebih adaptif ya dengan kondisi ini. Kira-kira bagaimana Pak Debson? Kalau saya sih melihat negara kita kadang memberi ruang-ruang untuk sumber daya manusia kita untuk menghasilkan teknologi-teknologi di bidang pertanian begitu. Kadang kita pernah mendengar ada beberapa masyarakat Indonesia yang bisa menciptakan suatu teknologi di bidang pertanian. Saya terakhir pernah lihat ada mahasiswa, sekarang mungkin sudah lulus ya, menciptakan suatu mesin otomatis untuk memberikan pakan pada ikan untuk skala besar. Gitu. Jadi tidak perlu lagi manusia yang menyebarkan makanannya. Jadi sudah cukup ada alat-alatnya. Dan semua disesuaikan dengan kapasitas dari ikan-ikan tersebut begitu. Kalau ada 1.000 ya mungkin memberikan makanannya setiap berapa menit dan lain-lain. Dan itu meningkatkan produktivitas. Saya rasa itu bagus begitu. Nah hanya saja teknologi itu jangan sampai hanya di situ begitu. Harus dikomersilkan. Ya harus pemerintah itu kalau bisa beli tuh alat-alat tersebut, lalu kemudian berikan lagi bantuan modal, keringanan pajak. Sehingga para penemu itu bisa membuat teknologi yang lebih canggih, lebih bagus begitu ya, di-upgrade begitu ya. Kalau kita aja handphone ya setiap tahun ada upgrade Android, maka teknologi pertanian pun harusnya seperti itu. Nah, yang saya lihat fenomena yang terjadi di Indonesia, banyak menemukan teknologi, tapi ya sudah sampai situ saja gitu. Tidak dikembangkan lebih lanjut karena tidak dikomersilkan. Pemerintah pun kurang mendukung saya lihat, hanya mendukung ya udah nih dikasih dana riset, kemudian menemukan, setelah itu penemuannya tidak dilanjutkan ke bidang usaha gitu. Saya pikir Maranatha kan sekarang sudah arahnya ke sana ya. Semua hasil riset diharapkan bisa juga masuk ke dunia usaha begitu agar bisa dikembangkan hasil riset tersebut begitu. Dan kita lihat di beberapa negara maju, universitas itu merupakan pilar penting untuk kemajuan teknologi, terutama mungkin kalau dalam konteksnya di bidang pertanian gitu ya. Kesehatan dan lain-lain gitu. Nah, universitas pun akhirnya nanti mengembangkan teknologi di bidang pertanian itu untuk komersil gitu. Sehingga ada modal yang nantinya didapat untuk mengembangkan teknologi itu menjadi semakin mutakhir gitu ya dan juga semakin berguna di bidang pertanian. Nah, jadi pemerintah harus memberikan kesempatan yang besar begitu ya, tidak hanya sekedar dana riset, tapi juga pemanfaatan dari teknologi yang sudah ditemukan ke dalam bidang-bidang pertanian. Para petani kita juga harus diajarkan dengan teknologi-teknologi yang terbaru begitu. Saya rasa di Indonesia itu jarang menggunakan, atau saya belum pernah lihat ya kayaknya menggunakan traktor-traktor skala raksasa gitu ya. Kalau di negara maju itu sudah biasa mereka dan hanya dioperasikan oleh 1 atau 2 orang saja begitu. Nah, saya rasa Indonesia bisa ke arah sana, tapi kuncinya menurut saya adalah pemerintah. Karena masyarakat punya keterbatasan modal, keterbatasan sarana prasarana. Tapi kalau pemerintah mampu atau mau memberikan dana yang cukup, program yang jelas begitu ya kepada masyarakat, dan saya rasa masyarakat pasti akan mengembangkan teknologi itu dan meningkatkan pertanian Indonesia. Beberapa kasus juga banyak ahli-ahli Indonesia akhirnya bekerja di luar negeri ya, di tempat-tempat bidang-bidang pertanian yang lebih maju karena mereka di sana lebih dihargai begitu ya. Teknologi mereka juga diadopsi dan dikembangkan begitu. Iya. Jadi saya itu pernah punya kesempatan ya pergi ke salah satu bagian di Australia gitu ya. Saya menjumpai satu pertanian buah jeruk gitu ya. Nah ternyata Pak petaninya itu yang saya lihat tuh kebun seluas itu Pak ditangani 1 orang. Ya betul. Gitu. Karena teknologi itu kan. Teknologi dan hasilnya tuh luar biasa. Ya. Jadi jeruk itu dengan kualitas yang prima gitu ya. Jadi kalau yang ada misalnya kurang bagus itu dibuang-buang aja Pak. Ya. Padahal bagi saya yang dianggap jelek itu untuk Indonesia udah masih lumayan ya. Bagus. Sehingga saya kumpulkan itu ya. Dan saya bawa dalam mobil saya penuh ya, lalu saya pulang itu saya bukan untuk diri saya bagikan kepada jemaat. Tapi saya katakan bahwa kekuatan teknologi itu luar biasa. Ya. Ketika itu ditangani dengan cara yang benar itu sangat berlimpah-limpah. Ya. Bahkan saya tahu tanahnya di sana dengan Indonesia masih subur kita Indonesia ya. Gitu kan. Ya Pak, ini tadi Bapak juga mengkritisi bahwa peran dan wewenang pemerintah dalam penyediaan cadangan nasional ya. Nah tampaknya kalau saya baca
dari tulisan Pak Demson, Undang-Undang Cipta Kerja ini yang seharusnya kewenangan hanya dilakukan oleh pemerintah, ya, pemerintah pusat. Kesannya ke sana pemerintah pusat, ya. Artinya pemerintah daerah ini dianggapnya tidak lagi mempunyai wewenang gitu atau gimana Pak untuk mengambil kebijakan sehingga terjadi semacam sentralisasi dalam arti bahwa pendelegasian tugas pada daerah untuk mengembangkan kemampuan pertanian khususnya itu tidak bisa berjalan secara optimal, ya. Begitu ya Pak. Jadi kalau yang saya lihat ini Undang-Undang Cipta Kerja sudah mulai mengarah kepada sentralistik kembali begitu. Karena dulunya pemerintah daerah punya peran begitu ya dalam mengembangkan pertanian di daerah. Tapi sekarang banyak hal ditentukan oleh pemerintah pusat begitu. Nah, padahal kalau kita lihat yang lebih tahu daerah, potensi daerah, sebenarnya itu daerah itu sendiri gitu. Kita kan nggak mungkin misalkan pemerintah pusat karena dia punya kewenangan yang lebih di daerah ini potensinya itu apel malang misalkan gitu ya. Tapi ternyata pemerintah pusat bilang ya udah bikin aja di sini pertanian beras gitu ya untuk beras gitu. Kan nggak sesuai dengan potensi daerahnya. Nah, saya pikir seharusnya daerah juga cukup diberikan kewenangan begitu ya untuk menentukan apa potensi dari daerahnya dan tentu saja dengan kajian riset yang mumpuni begitu ya, tidak asal-asalan. Nah, kadang kalau sifatnya sentralistik, kadang-kadang pemerintah cenderung memaksakan gitu. Misalkan pemerintah punya target terkait dengan kebutuhan pokok yaitu beras ya. Maka nanti daerah-daerah yang sebenarnya tidak potensi untuk menghasilkan beras dipaksa untuk menghasilkan beras. Itu yang kami khawatirkan, sebenarnya yang saya khawatirkan juga begitu ya, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi harus juga dilihat dari potensi-potensi daerah. Tidak semua wilayah juga selalu baik begitu ya, selalu pasti bisa menghasilkan padi yang baik begitu. Kan makanya kita mendengar beras daerah tertentu gitu ya, karena memang tanahnya lebih baik mungkin dibandingkan wilayah yang lain begitu. Nah, ini juga perlu dipikirkan oleh pemerintah. Saya pikir perlu kolaborasi ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Saya juga nggak bisa bilang bahwa harus pemerintah daerah saja begitu, tidak bisa juga. Perlu peran dari dua pemerintah ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Biasanya yang banyak duit kan pemerintah pusat begitu. Mungkin pemerintah pusat bisa memberikan alokasi dana tertentu untuk meningkatkan potensi-potensi daerahnya begitu. Sehingga nanti daerah tersebut bisa bahkan melakukan ekspor begitu ya ke negara-negara tertentu karena punya produk-produk unggulan di setiap daerah begitu. Nah, ini juga penting juga adanya keanekaragaman produk-produk pertanian. Kita jangan hanya satu ya, karena kita kadang-kadang hanya fokus pada satu beras ya. Padahal kita punya potensi lain yang sangat beragam di negara kita begitu ya. Sagu ya. Betul. Nah, seperti di Maluku kan sagu ya. Betul, ada sagu juga. Nah, Indonesia kan ada istilah juga Pak, kalau nggak makan nasi nggak kenyang gitu. Nah, ini sebenarnya juga sesuatu yang saya rasa kurang tepat begitu ya dan berbahaya gitu. Ketika kita menanamkan itu di seluruh rakyat Indonesia, ya akhirnya kita sangat ketergantungan sama beras gitu. Kita mungkin sudah makan roti atau makan produk mie begitu ya. Tapi karena ada istilah itu dan mungkin tertanam dalam diri masyarakat, akhirnya makan nasi lagi gitu ya di sisi lain. Nah, akhirnya kebutuhan beras kita menjadi sangat tinggi padahal kita tadi sebenarnya bisa adanya keanekaragaman di bidang pangan juga gitu ya, nggak hanya fokus kepada satu bidang saja gitu. Kalau saya bayangkan Pak, saya bukan ahli hukum tetapi saya berpikir seharusnya pemerintah pusat itu membuat undang-undang yang sifatnya hanya mengakomodir saja, betul. Yang sifatnya memayungi, tetapi di sana memberikan satu dukungan ataupun satu dorongan kepada tiap-tiap daerah itu untuk mengembangkan sesuai dengan potensinya itu produk-produk pangan yang sifatnya unggulan di daerahnya, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan yang sepertinya ngatur seakan-akan semua daerah itu sama, harusnya begitu kan, tapi harusnya memberikan kepercayaan dan dukungan kepada tiap-tiap daerah itu untuk bisa menghasilkan yang terbaik bagi negaranya, bagi daerahnya itu. Bagi daerah. Nah, Pak Demson, ini saya ingin sampaikan pertanyaan yang terakhir ini, Pak. Nah, implikasi dari Undang-Undang Cipta Kerja kan pada hakikatnya itu ingin membuka lapangan. Ya, betul. Ya, lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, bisa mengundang investor gitu kan.
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Namun kita tahu tadi bahwa di lain pihak bahwa kebijakan ini kurang memberi tempat kepada para petani. Iya. Ya betul, investornya banyak, tapi kemudian petaninya ini makin terpinggirkan, kesan saya begitu kan. Ya. Pendapatan petani juga makin berkurang gitu kan. Nah Pak Temson sebagai seorang yang bergelut di bidang hukum ya Pak, kira-kira apa yang dapat Bapak sampaikan agar pemerintah itu bisa mengambil satu kebijakan yang di mana lapangan pekerjaan itu bisa memang terbuka kepada banyak orang, tapi jangan sampai meminggirkan atau tidak memberikan tempat yang optimal kepada para petani. Kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan? Kalau menurut saya pemerintah sebaiknya melakukan revisi kembali ya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, terutama di bidang pertanian. Tapi saya rasa kalau untuk secara umum untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, saya rasa memang Cipta Kerja ini mampu begitu ya untuk nantinya membuat lapangan pekerjaan ini semakin terbuka bagi masyarakat Indonesia gitu. Nah, hanya saja kita harus tidak hanya memikirkan hanya itu saja, gitu, tapi harus juga memikirkan lain. Yang tadi kita bahas dari awal sampai sekarang ini berkaitan dengan kedaulatan pangan yang sangat penting bagi suatu negara. Gitu. Nah, pemerintah harusnya juga lihat ketika aturan-aturan yang dibuat ternyata malah mengecilkan atau menurunkan kemampuan kita begitu ya untuk memproduksi pangan dengan baik begitu. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Ketika kita memikirkan ini, saya yakin lapangan-lapangan pekerjaan di bidang pertanian pun akan semakin luas terbuka begitu. Ketika pemerintah juga memikirkan kebutuhan pangan, saya yakin produksi pangan pun akan semakin meningkat sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut lagi dengan adanya ancaman-ancaman misalkan ada kekurangan pangan di negara lain dan lain-lain, karena kita sudah bisa mampu memenuhi kebutuhan pangan itu sendiri. Jadi memang saran saya tentu harus adanya revisi, terutama terhadap pasal-pasal yang saya uraikan tadi begitu ya, masalah impor, masalah pembukaan lahan untuk proyek strategis nasional begitu. Mohon pemerintah pikirkan kembali agar bisa lebih memprioritaskan aturan-aturan tersebut difokuskan kepada bidang pertanian yang mungkin importnya itu seharusnya merupakan upaya terakhir begitu ya, dan juga jangan dengan mudah begitu ya membuka lahan untuk proyek strategis nasional begitu ya, padahal mungkin lahan tersebut adalah lahan subur, lahan yang sangat potensial untuk pertanian begitu. Dan jangan sampai lahan-lahan subur tergiur untuk dijadikan perumahan. Nah, itu juga salah satunya. Iya kan, sayang sekali kan. Ya, perumahan yang memang dibutuhkan, saya tahu itu kita butuh rumah, tetapi rumah tanpa makanan ya rumah itu juga akan penghuninya akan kelaparan begitu kan. Nah, inilah pentingnya bahwa satu regulasi ya di dalam pengaturan itu sebenarnya bukan hanya sekedar hukum, tapi di balik itu ada filosofinya. Ya. Nah, filosofinya ini yang bisa membaca bukan hanya kepentingan yang sifatnya sesaat, tapi juga kepentingan yang sifatnya lebih besar, nasional, dan juga bisa berjangka panjang. Ya. Nah, Pak Temson, silakan menyampaikan satu closing statement bagi pemirsa, sehingga pemirsa dengan percakapan ini dapat memiliki satu pijakan ataupun satu prinsip yang penting bagi mereka, bagaimana ke depan juga bisa bersama-sama mendukung ketahanan pangan, dan mereka juga lebih mandiri, lebih kreatif. Silakan Pak Temson. Ya, Indonesia ini merupakan negara yang sangat subur, tanahnya luas begitu, dan banyak potensi-potensi pertanian yang sebenarnya kita bisa andalkan begitu. Hanya saja kadang pemerintah tidak membuat kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang mendukung ketahanan pangan. Nah, untuk itu saya berharap begitu ya, kita semua dapat mengambil peran, bagian masing-masing ya. Sebagai masyarakat, saya rasa kita harus mungkin mencoba begitu ya, mengandalkan produk-produk pertanian kita begitu dibandingkan produk pertanian import ya, dan juga memprioritaskan tanaman-tanaman produk-produk pertanian yang bisa ditanam di Indonesia. Kemudian sebagai akademisi, saya rasa kita punya peran juga bisa membuat teknologi-teknologi mungkin kalau yang memang bergerak di bidang teknologi yang mendukung pertanian kita agar lebih maju. Ya, kami mungkin dari hukum kita membuat aturan-aturan yang
berpihak kepada kedaulatan pangan atau mungkin mengkritisi pemerintah yang membuat aturan yang tidak tepat begitu, tidak mendukung kedaulatan pangan. Dan pemerintah seharusnya punya peran yang bisa mempunyai peran yang jauh lebih besar dengan memberikan anggaran yang cukup, kebijakan yang tepat begitu ya kepada masyarakat sehingga kedaulatan pangan di Indonesia itu dapat terwujud. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Nah, demikian para pemirsa ulasan kita tentang dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk menciptakan satu kedaulatan atau ketahanan pangan agar kita tidak menjadi bangsa yang hanya mampu membuat pangan yang tersedia, tetapi kita sendiri tidak bisa menjadi penghasil yang andal begitu ya. Dan kita akan akhiri, semoga percakapan ini memberkati dan bermanfaat bagi setiap kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang maha baik, Bapa yang mengasihi kami, sumber segala berkat, di mana Engkau lah yang menumbuhkan benih dan yang memberikan kepada tanah ini makanan yang kami butuhkan, dan Engkau memberikan pengertian hikmat, kecerdasan yang memampukan kami untuk mengembangkan teknologi, dan dengan teknologi kami dapat meningkatkan lebih optimal lagi hasil-hasil bumi dengan segala jenisnya, dengan segala karunia-karunia yang Tuhan limpahkan. Karena itu mampukan kami ke depan menjadi bangsa yang sungguh-sungguh makin memikirkan secara kreatif untuk menciptakan satu ketahanan ataupun kedaulatan pangan yang dapat memberikan kepada setiap orang satu media di mana mereka boleh memberkati dan tidak sekadar menjadi bangsa yang tergantung dengan hal-hal yang terlalu praktis, termasuk dalam halnya import, tetapi mereka sendiri tidak mampu mengembangkan teknologi dan segala karunia yang Tuhan percayakan secara tepat. Bapak berkati ulasan kami agar pemerintah juga mampu membuat satu regulasi, satu peraturan, satu ketentuan yang sungguh-sungguh mendorong setiap umat, setiap bangsa kami menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang inovatif, bangsa yang sungguh-sungguh dapat mandiri, atau kami boleh menggunakan apa yang dikatakan oleh Bung Karno, mampu berdiri di kaki sendiri, berdikari dalam pangan, tapi juga di dalam berbagai bidang, dan itulah memang panggilan Tuhan yang telah menentukan kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi banyak bangsa. Dan berkati Pak Demson Tiopan di dalam tugasnya sebagai seorang dosen, dan berkati segala karunia-karunia yang Tuhan percayakan, dan Tuhan makin memakai Pak Demson. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam kemurahan Tuhan, Tuhan sendiri yang menolong dan menopang kami. Kami serahkan hidup kami dan juga bangsa dan negara kami di dalam belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa kembali. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, it's more than just words, love beyond my control, out of control.